Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Hanifah Gani Irawan. Saya mahasiswa Universitas Samudra Prodi Pendidikan Geografi. Di sini saya akan memperbaiki nilai UTS saya yang kurang memuaskan ya. Jadi pertanyaan pertama itu, maksud dari aspek seni dan ilmu dalam konteks pembuatan peta. Dalam pembuatan peta, aspek seni dan ilmu saling melengkapi dan menghasilkan representasi geografis yang akurat dan menarik. Dari aspek seni dulu yang kita bahas ya. Aspek seni itu merujuk pada elemen kreatif dan estetika seperti pemilihan warna, simbol, topografi, dan komposisi visual yang membuat peta mudah dibaca dan menarik secara visual. Kalau dari aspek ilmu, ini mencakup pendekatan ilmiah termasuk pengumpulan data akurat, pengukuran koordinat, proyeksi kartografis, dan sebagainya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu perbedaan mendasar antara kartografi dan peta. Kartografi adalah ilmu atau seni yang berkaitan dengan pembuatan, desain, dan produksi peta. Ini mencakup proses teknis dan kreatif, seperti pengumpulan data, pemilihan proyeksi, dan teknik visualisasi. Sementara peta adalah hasil akhir dari kartografi, yaitu representasi visual atau digital dari permukaan bumi atau area tertentu, menggunakan simbol, skala, dan proyeksi untuk menunjukkan fitur seperti sungai, gunung, atau batas negara. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga, kegunaan peta dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kegunaan peta itu untuk navigasi arah ya. Kayak kita misalnya mau pergi ke suatu tempat, kita nggak tahu tempat itu di mana, kita bisa buka Google Maps. Dan yang kedua itu perencanaan perjalanan wisata. Kayak dalam pengalaman simulasi perencanaan liburan, peta membantu memilih destinasi, melihat atraksi terdekat, dan memahami topografi. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat adalah, apa yang dimaksud dengan menggambarkan atau merepresentasikan dalam konteks kartografi? Dalam konteks kartografi, menggambarkan atau merepresentasikan berarti proses mengubah fitur dunia nyata seperti sungai, bukit, atau wilayah menjadi bentuk visual yang bisa dilihat, dipahami, dan digunakan sehari-hari. Ini melibatkan penyederhanaan dan simbolisasi data geografis agar mudah dikomunikasikan, seperti menggunakan garis ke sungai atau titik ke kota. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana cara peta dapat berubah atau berkembang dari peta tanah liat menjadi peta digital? Peta berkembang melalui kemajuan teknologi, akurasi data, dan kebutuhan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam teks, evolusinya dimulai dari representasi sederhana dan manual, lalu menjadi lebih canggih dan mudah diakses. Tahap awalnya itu kan dari peta tanah liat atau batu. Nah, peta dibuat secara manual dengan menggambarkan alur sungai atau bukit di lempengan tanah liat atau dinding gua. Tahap perkembangannya itu mulai dari kulit hewan dan kertas. Di situ tuh peta berkembang dengan bahan seperti kulit hewan atau kertas, memungkinkan penyimpanan dan distribusi yang lebih baik. Dan tahap terakhir itu tahap modern dengan teknologi seperti data satelit dan aplikasi ponsel. Peta menjadi digital dan real time. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 6. Jadi pertanyaan nomor 6 ini, klasifikasikan peta berdasarkan isi, bentuk, dan skala. Jadi di sini aku jelasin dulu ya. Jadi judul petanya ini, peta berada di dalam dan di luar kawasan hutan di Provinsi Maluku 2010 sampai 2020. Skala peta tersebut 1:500.000. Berdasarkan isi, peta ini peta tematik karena dia menggambarkan tema tertentu. Kalau berdasarkan skala ini skala sedang. Kalau berdasarkan bentuk, peta ini peta datar, peta konvensional pada kertas. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 7. Menurut Anda, komponen peta apa saja yang wajib ada agar peta dapat berfungsi secara efektif? Sebutkan 4 komponen dan kemukakan komponen mana yang paling krusial untuk ditambahkan terlebih dahulu agar peta menjadi bermanfaat. Jadi
Komponen yang paling krusial itu yang pertama memang legenda ya, karena legenda ini berfungsi menjelaskan arti dan simbol, warna dan tanda pada peta agar pembaca memahami isi peta dengan benar. Yang kedua tuh ada simbol peta. Simbol peta ini fungsinya untuk menunjukkan berbagai kenampakan alam maupun buatan manusia seperti sungai, jalan, gunung, dan permukiman. Tanpa simbol, peta tidak dapat menampilkan informasi secara jelas. Yang ketiga itu ada inset. Inset ini fungsinya untuk menunjukkan lokasi wilayah peta utama dalam konteks yang lebih luas. Misalnya, posisi sebuah kota di dalam provinsi atau negara. Ini nih membantu pembaca memahami letak wilayah tersebut. Yang keempat itu ada sumber data. Sumber data ini fungsinya untuk menjelaskan asal data yang digunakan untuk membuat peta, sehingga pembaca tahu tingkat keakuratan dan kepercayaan terhadap informasi yang ditampilkan. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 8 ini, menurut Anda, apa gunanya skala pada peta dan bagaimana pengaruh skala kadaster dan geografis terhadap informasi rupa bumi? Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan itu. Skala pada peta berguna untuk mengetahui perbandingan jarak antara peta dan kenyataan di permukaan bumi. Skala kadaster menampilkan informasi rupa bumi secara detail karena menggambarkan wilayah sempit. Sedangkan skala geografis menampilkan informasi yang lebih umum karena menggambarkan wilayah yang lebih luas. Contohnya itu kayak negara atau provinsi. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 9. Jika jarak dua lokasi adalah 4 cm pada peta berskala 1:500.000, berapa jarak sebenarnya di lapangan dalam kilometer? Di sini saya akan menunjukkan hasil hitungan saya. Jarak pada peta dikali jarak sebenarnya. Jadi 4 dikali 500. 500 itu jarak sebenarnya. 4 dikali 500 sama dengan 200 cm. 200 cm dibagi 100 hasilnya 20.000 meter. 20.000 meter dibagi 1000 sama dengan 20 km. Jadi jarak sebenarnya adalah 20 km. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan nomor 10. Jika pada peta berskala 1:500.000 diperbesar 2 kali, apakah skala peta ini masih sama? Jelaskan apa yang seharusnya terjadi skalanya dan berapa skala yang benar setelah gambar diperbesar. Skala peta itu sudah jelas berubah. Kalau petanya diperbesar, sudah jelas jarak sebenarnya berubah. Atau jarak di lapangannya itu berkurang. Dari 1:500 berubah menjadi 1:250. 500 dibagi 2 sama dengan 250. Jadi skalanya itu berubah menjadi 1:250. Sekian dari saya Wan Hanifah Ganirawan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.